Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita dengan catatan Yoran Sampunu dalam segmentasi BOTI atau bocor tipis ini Pak. Saingannya bocor aus tempo. Ini kita bersama dengan kader terbaik Sulawesi Tenggara yang juga putra terbaik Kepulauan Buton, Bapak Samsu Umar Abdul Samiun. Beliau punya pengalaman yang luar biasa di bidang politik, pernah menjabat Bupati Buton 2 periode dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua Pimda PKN Sultra Pak ya. Ya, beliau sudah malang melintang di dunia politik dan kebetulan bicara soal politik, kita ini Pak baru saja ini mendengar putusan MK yang itu cukup menggegerkan dunia politik tanah air Pak, terkait dengan pemisahan sistem pemilihan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Terkait dengan hal ini gimana Bapak melihat konsekuensi hal tersebut dengan konstelasi politik yang ada di daerah? Ya ini ya, kalau kita lihat memang ini sangat mencengangkan karena dengan lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 kalau nggak salah ya tahun yang ini, itu esensinya memang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Hanya saja kan kita tahu bahwa pikiran kita kemarin pemilihan ini sudah puncaknya di 2024 ya, yang dibungkus oleh keputusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah itu nomor 55 tahun 2019, di mana memang ini sudah dicanangkan terkait dengan pelaksanaan pemilihan serentak di 2024. Jadi pikiran kita selesai semua di 2024 ini. Nah, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ini benar-benar sangat mengagetkan kita karena konstelasinya berubah. Kan gini, pemilihan ini apakah itu nasional apa daerah, sudah pasti 3 komponen yang laksanakan. Satu, pemegang kedaulatan itu sendiri, rakyat. Yang kemudian yang kedua pemainnya, partai. Termasuk misalnya anggota DPD. Dan penyelenggara di situ ada KPU dengan Bawaslu. Di sini 3 komponen ini yang main. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini baik tata cara maupun pelaksanaannya berbeda. Pelaksanaannya saya kasih contoh. Kalau kemarin kita jeda pemilihan nasional itu dengan pemilihan daerah itu hanya 9 bulan. Sekarang dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, itu jedanya 2 tahun 6 bulan. Ini lama. Betul. Sehingga efek daripada putusan yang begitu jeda lama ini benar-benar akan merubah termasuk struktur pelaksana dari pemerintah itu sendiri. Nah, tapi kita kembali dulu inilah soal pemilu daerah. Saya sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dari satu aspek. Misalnya isu tentang pemilihan nasional. Kita dulu memang akan sulit itu misalnya merespon isu-isu kedaerahan. Ketika lahir dalam sebuah konsep visi misi atau propaganda politik kita. Kenapa? Karena tertutup dengan isu nasional. Lahir dari cawapres, lahir dari visi dari para anggota DPR. Itu tertutup isu daerah. Dengan adanya pemilihan ini, itu terpisah karena jedanya cukup lama. Ya, satu. Yang kedua, ada lagi pemisahan yang kita lihat. Di situ di mana pemisahan yang ada, kalau tadinya itu pemilihan di 2024 itu sistem mekanismenya itu polanya 5-2, 5 kotak suara pada saat pemilu nasional, presiden, pemilihan presiden, DPR RI, DPD, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Berarti kan 5 kotak. Kemudian 9 bulan kemudian baru kemudian tambah 2 kota lagi, 2. Nah sekarang dengan lahirnya undang-undang yang MK ini, itu pola permainan menjadi 4-3. Pemilihan presiden, DPR RI sama DPD itu termasuk dalam pemilihan nasional. Kemudian provinsi, kabupaten kota, lalu kemudian bupati, gubernur dan wali kota.
43. Ya. Tapi sebenarnya ya yang sedikit mengusik, ya, maksud saya begini, kalau tadi satu aspek itu kita dapat poinnya sebagai pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan ini. Pertimbangan pertama untuk memecah isu, isu nasional dan isu daerah. Sehingga ketika calon presiden nanti membicarakan itu isu nasional kan melihat konstelasi Indonesia secara keseluruhan. Sehingga masuklah rencana-rencana propaganda politik dia bahwa Indonesia nanti akan seperti ini, kelihatan lah ekonominya, politik, semua kelihatan. Dia beberkan secara langsung tanpa ada pengaruh dari isu-isu lokal, ya kan? Demikian juga dengan anggota DPR, sama, tidak ada campuran isu lokal. Nah, ketika saat yang sekarang, yang dulu akan seperti itu, yang sekarang terpisah. Akan terpisah itu. Tapi ya ada satu hal yang kita mesti pikirkan daripada pelaksanaan ini. Misalnya saja isu daerah yang tadi kita lihat walaupun memang sudah terpisah, tapi tetap saja kita di daerah ini sedikit mendapat masalah. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau tadinya itu pemilihan secara langsung dengan 5-2 ya yang dilaksanakan secara serentak, di mana anggota-anggota DPR itu bisa saling tandem, sekarang nggak bisa lagi, ya artinya total pembiayaan itu lahir dari masing-masing daerah. Ini kan high cost-nya besar. Kalau tadi anggota DPR mungkin 10 miliar bisa kena, sekarang nggak bisa lagi. Kali 2 Pak. Nah, karena jedahnya panjang. Ya. Iya tak? Kalau tadinya anggota DPR RI dia hanya bisa bikin baliho 1, lalu kemudian ada baliho dari DPR kabupaten kota ditempel, provinsi tempel. Nanti kemudian biaya ongkos pemasangannya dari anggota DPR provinsi, lalu yang masang anggota DPR kabupaten kota. Sekarang enggak, karena jedanya ada 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan itu tadi. Kira-kira begitu. Nah, kembali lagi daripada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kita setuju ya. Yang kedua, pendekatan menurut saya apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu tadi ya dari sisi memperkuat demokrasi kita. Kalau itu pendekatannya ini dapat nih, dapat ya memperkuat posisi dalam arti perkuatan posisi demokrasi itu suara rakyat itu tidak hilang. Sajian pemilihan dari pemilihan ke tiap pemilihan ya. Suara nasional itu sampai yang kemarin nih hilang suara itu seantara 10-11%. Suara nasional loh ya. Bukan yang tidak memilih, yang hilang. Yang hilang itu artinya suaranya dia ada tapi hilang ketika dihitung, direken, masuk kepada partai yang tidak ditahu. Ya toh? Itu 10-11%. Anda bayangkan saja untuk lolos di parlemen threshold itu 4%. Yang hilang 10-11. Ini 2 kali lipat, 10-11, artinya setara dengan suara itu kurang lebih 70 kursi di Senayan sana. 70 kursi nggak kecil itu, kurang lebih antara 20 sampai 25 juta suara. Itu. Kalau ini pendekatannya ketemu ini, kenapa sampai sering terjadi kehilangan suara ini? Karena ketika pemilihan itu disatukan antara pemilihan DPR RI Senayan kemudian provinsi kabupaten kota ya kecenderungan di daerah begitu perhitungan suara dari DPR kabupaten kota selesai mereka tinggalkan tempat. Inilah yang kemudian ada ruang-ruang yang terbuka ya bagi orang-orang untuk memanfaatkan suara ini. Siapa ini? Kita yakinlah itu ada di Senayan. Artinya partai-partai yang kuat yang ada di posisi Senayan. Itulah mungkin sehingga mereka mengkemasi undang-undang ini terus supaya terjadi kecurangan-kecurangan kayak begitu. Ini kalau kita lihat dari aspek putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kita sudah dapat 2 tadi poin. 1, putusan ini ya sudah benar tepat memisahkan isu nasional dan isu daerah. Tepat ini. Yang kedua, ya, memperkuat sistem demokrasi di mana suara itu tidak hilang. Ya, kita dapat juga poinnya di situ. Nanti kita lihat dari aspek yang lain, misalnya seperti anggaran dan lain sebagainya. Sebab kemarin kan ada isu bahwa disatukannya pilkada ini, ya pemilu serentak ini untuk menghemat anggaran. Tapi ternyata kan tidak terbukti. Justru anggarannya lebih banyak. Ya, dibanding yang dulu.
itulah yang 2 poin yang kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sehingga kalau dalam pelaksanaannya nanti ada hal ini loh Pak Irwan yang kita lihat ya. Mahkamah Konstitusi ini sudah putuskan. Sebelumnya juga sudah melahirkan satu putusan bahwa parliamentary threshold yang 4% itu dihilangkan. Ya. Ini juga kan belum dikutak-atik oleh Senayan nih sama pemerintah. Pertanyaannya kita, ini bagaimana kalau misalnya pemerintah sama DPR belum berhasil melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi ini? Apakah ini tidak dapat dilaksanakan? Tetap akan dilaksanakan. Iya. Kenapa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya mutlak. Iya. Ya. Dia disebut itu dalam bahasa hukumnya dia kumulatif terbuka. Iya. Nah, kita tahu di DPR itu kan begini Pak Irwan, setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu harus didelegasikan oleh undang-undang. Iya. Jadi harus dibuat. Apakah kalau undang-undang baru nggak mungkin lah, karena kalau misalnya ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian mencabut satu undang-undang tanpa solusinya berarti kan terjadi kevakuman. Yeah. Umumnya itu kan revisi. Yeah. Sementara DPR dalam fungsi legislasinya itu mereka itu sudah memisah dalam legislasi itu untuk 1 tahun skala prioritas prolegnas itu. Nah pertanyaannya bagaimana nanti kalau tidak masuk dalam prolegnas keputusan ini? Yeah. Walaupun memang ya dalam prolegnas itu ada yang 1 tahun anggaran berjalan sudah disiapkan semua rancangan undang-undang yang sudah komplit ya, yang sudah memenuhi persyaratan untuk tahun ini dibahas. Bagaimana kemudian tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi yang masuk dan tidak masuk dalam prolegnas? Iya. Ya, itulah yang tadi saya bilang keputusan itu memang DPR sudah mempersiapkan. Ada yang disebut dengan kumulatif terbuka itu, kumulatif terbuka itu tadi. Artinya itu kumulatif terbuka itu kecuali 1 tahun masa prolegnas kemudian 5 tahun ada yang kumulatif terbuka ini untuk mengantisipasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini. Artinya berarti kan mutlak dilaksanakan. Kira-kira begitu. Nah ini kan problem yang muncul kemudian Pak, kan dengan adanya masa jeda antara pemilu nasional dan pemilu daerah, kan ini problemnya juga di anggota dewan di daerah ini Pak. Gimana ini Bapak melihat persoalan ini? Jadi gini ya, itu tadi saya bilang efek dari resiko ini. Efek dari putusan ini maksud saya. Ada baiknya dan ada tidak baiknya. Tadi kita belum melanjutkan mana dari sisi aspek yang negatifnya. Negatif yang kira-kira ya, negatifnya sih kalau menurut saya kekurangannya ada banyak hal juga. Tapi nanti kita sambung dengan pertanyaan ini. Tadi kira-kira bagaimana dengan anggota DPR ini kan? Kan seperti itu. Ini kan tentu akan dimuat di dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentu akan dimasukkan di pasal peralihannya. Nah, hanya saja gini, Pak Irwan. Kalau misalnya dalam Undang-Undang Administrasi Negara yang mengatur tentang kepegawaian, oke lah clear nih. Betul. Karena bagi seorang PNS, seorang politisi yang terpilih oleh rakyat 5 tahun, 5 tahun habis berhenti, tidak ada mutlaknya, tidak ada sambungannya di sana, berhenti di situ. Tapi pertanyaannya itu tadi, betul, ya kan? Bagaimana mereka ini sementara undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi ini kan melahirkan bahwa putusan untuk pemilu nasional 2029, sementara pemilu daerah 2031, kan itu 2 tahun 8 bulan, cukup lama. Sementara anggota DPR itu harus berakhir 2030, iya kan? Ini bagaimana cara mengisi mereka? Kalau bupati, wali kota, gubernur sudah ada lah, ada PJ, sudah ada solusinya, ada PJ yang sudah jalan beberapa kali ini, beberapa tahun ini. Tapi bagaimana dengan anggota DPR kabupaten, kota, dan provinsi? Itu tidak ada payung hukumnya, tidak ada. Ini bagaimana nanti dipikirkan? Itu satu. Tapi pasti masuk di dalam revisi itu, pasti ya. Karena begini. Mereka harus revisi Undang-Undang 2017 itu dengan memisahkan secara langsung saja, jangan digabung. Karena kalau penggabungan ini, misalnya Undang-Undang Pemilu Nasional diatur satu, kemudian Pemilu Daerah diatur satu, karena ini sudah muat yang baru. Sama juga kemarin misalnya dengan pemilihan presiden dan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kan itu beda. Karena memang
dasar konstitusinya beda. Misalnya kalau pemilihan presiden itu disebutkan di situ bahwa dicalonkan oleh partai atau koalisi partai, gabungan koalisi partai. Sementara untuk pemilu daerah, ya, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Nah, itulah salahnya kemudian kemarin masuk calon independen. Iya, betul. Mahkamah Konstitusi karena oke, sekarang kalau partai yang tidak dapat kursi bisa dicalonkan, bisa lewat independen, karena itu tadi salah masuknya. Ya. Betul. Nah, kita kembali pada pertanyaan itu tadi. Kalau misalnya anggota DPR diperpanjang, ini yang saya masih khawatir akan terjadi sedikit benturan. Kenapa? Gini, kita ini kan memang kebiasaan sering mau yang baru ya. Seperti tadi itu. Pikiran kita 2024 clear sudah pemilihan secara langsung. Tahu-tahu harus jeda lagi ini. Jadi di 2029 bahkan selesai di 2031 baru selesai. Pertanyaan kita apa sudah selesai nanti sampai sini? Belum tentu. Ini ya. Tapi kita oke lah. Itu yang pertanyaan paling mendasar sekali. Ini bagaimana dengan mengawal ini? Sebab kalau undang-undangnya tidak kuat, ya, norma hukumnya tidak kuat, lalu kemudian ada masyarakat lagi yang menguji di Mahkamah Konstitusi, ini pasti dibatalkan lagi. Jadi ini gawaian pemerintah lah. Nah, Pak, kita menarik tadi, Bapak juga menyinggung soal presidensial threshold ya, yang itu hilang Pak, yang 90% menjadi 0%. Dan ini semua partai terbuka untuk mencalonkan diri untuk menjadi presiden wakil presiden. Nah, di mata Bapak terkait dengan hal itu dan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ini apa ini dampaknya Pak? Sebenarnya itu jauh lebih bagus. Karena tadi ya lepas dari yang kita bilang yang subjektifnya dulu ya. Karena isu besarnya ini sudah terpisah, sudah terpisah. Walaupun memang sebenarnya coba ya, kita mau bicara sekaligus saya keluarkan unek-unek kita di daerah deh ya. Daerah maksud saya tengah timur ke sana, ya, karena kita tengah timur ini kan yang minim suara, beda dengan Jawa dan Sumatera. Betul ya. Sekaligus deh jawab ini, biar menjadi apa juga ya sindiran bagi pemerintah pusat. Kalau ini sebenarnya ya mudah-mudahan ada juga yang sekali waktu akan uji tentang material tentang ini. Kenapa? Karena pemilihan presiden ya kita di Indonesia Timur ini terus dirugikan. Kenapa? Karena Pak Irwan bisa bayangkan saja dari 38 provinsi yang ada ini, ya, suara terkumpul itu kan di 6 provinsi terbesar. Itu kita mulai hitung lah. Jawa 1, Jawa 2, Jawa 3, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Banten. Lalu kemudian Jawa Barat, lalu kemudian DKI. 6 provinsi ini sudah kurang lebih 60% suara. Jadi kalau one man one vote, sampai kapanpun tidak pernah ada orang timur ini jadi presiden. Ya tahu benar kan? Ini aspek ini belum dilihat. Kenapa? Karena memang pembuat undang-undang, ya, bayangkan saja kita DPR Provinsi Sulawesi Tenggara kalau nggak salah 6 kursi. Betul. Ya, 6 kursi loh ya. Kabupaten Bogor itu 10 kursi loh. Satu kabupaten. Iya toh? Padahal di sana ada 37 apa 36 kabupaten kota. Jawa Barat. Nggak adil dong ketika ini dihadirkan untuk pemilihan presiden yang Anda maksudkan itu tadi. Jadi ketidakadilan bukan cuma satu isu saja. Akan banyak ketidakadilan yang gitu. Lalu pertanyaannya menurut kita sih sebenarnya enaknya. Ya kalau menurut saya sih kalau mau dicari enaknya dan ini sama, jangan one man one vote. Karena kalau satu orang satu suara, kita dirugikan untuk pemilihan presiden tanda kutipnya. Harusnya pemilihan ini keterwilayahan saja. Misalnya calon presiden, ya, dia harus datang, kita di Provinsi Sulawesi Tenggara ini 17 kabupaten kota. Dia harus menang di 17 kabupaten kota ini. Minimal dia kan 8 kabupaten dia menang. Sehingga seluruh calon presiden itu benar-benar isunya terbawa di daerah. Kan kita bicara isu nasional nih. Betul Jangan hanya perbaiki isu nasionalnya saja. Aspek elektoralnya aja tadi. Tapi tata caranya menyakitkan kita. Suaranya di Jawa sih enak, di orang berharga sekali. Kalau saya calon presiden ngapain datang di Sulawesi?
Ya, Iya, iya, iya. cukup datang dia 6 provinsi 60% loh. Betul, betul. Apa yang datang di sini? Iya, iya. Sehingga seingat saya, mungkin saya salah ya. Pernah nggak calon presiden kampanye di Sulawesi Tenggara? Kalau capres sejauh ini belum pernah. Itu dia, salah satu faktornya itu. Ya. Tidak signifikan soalnya. Tuh, jadi kalau mau bicara jangan one man one vote. Iya, Jadi ini mumpung sekalian jawab, biar menjadi apa ya, sindiran juga buat di pusat sana. Iya. Pertanyaannya, apa karena yang buat undang-undang ini ya di DPR dan pemerintah saja Ya, sehingga menyebabkan begini? Mungkin, ya, mungkin. ya, Karena mereka yang menguasai di sana. Jadi anggota DPR dari 6 provinsi ini tentu tidak mau melakukan itu. ya, ya. Harapan kita di mana? Mahkamah Konstitusi yang bisa uji Ya. ini. Kira-kira begitu. Artinya ini tadi tidak hanya perbaikan soal perolehan suara dan aspek elektoral tadi, Ya, tapi itu juga dia. power suara yang ada di masing-masing provinsi ini, Pak ya. Oke, sekarang itu ya. Ya, Kemudian menjawab tadi, apakah pemilihan presiden yang terpisah kayak begini menguntungkan di daerah? Iya, sangat menguntungkan. iya, iya, Karena tidak ada campuran isu. iya, iya, Kalaupun anggota DPR ikutan juga melakukan kampanye di situ, isunya sama, iya, senasional. iya. Bagaimana mau bikin Indonesia ini dari ekonominya, politiknya, infrastrukturnya seperti apa, Iya, iya. sama itu gabungan. Iya. Sehingga pemilih juga ya langsung tertuju ke arah satu. Iya, iya, Ya, kalau tadi kan dia tercantol. iya, iya, Yang tadinya dia mau pilih misalnya partai dengan calon si A, tapi karena calonnya di kabupaten dan kota itu berbeda dengan sana, iya, iya. akhirnya dia ngikutin sini padahal tujuan yang sana. Iya, iya. Dengan memisahkan isu ini, saya yakin Mahkamah Konstitusi sudah benar. Oke lah, dapat itu ketemu. Artinya ini masing-masing caleg itu punya kemandirian gitu, Pak ya. Ya, Terus tadi Bapak menyinggung soal justru ini lebih high cost, Pak. ya, Costnya ya. lebih besar. Sementara kan ada pemikiran dari pembuat undang-undang bagaimana caranya agar ini bisa menghasilkan anggota dewan yang berkualitas tanpa lagi memperhatikan aspek isitas tadi. Nah, berarti kalau begitu ini belum bisa hilang dong, Pak. Belum sama sekali. Malah jauh. Kalau dibilang jauh panggang dari api, tambah jauh. Kenapa? Karena hilang tadi 2 tandemnya. Iya, iya. Kalau tadi dia bisa tandem, oke, mungkin ada efektivitas tenaga yang kira-kira bisa diatasi Ya. tanpa dana seperti tadi. Ya. Pemasangannya sudah dilakukan oleh anggota DPR kabupaten kota. Biayanya dari anggota DPR provinsi. Balehonya yang nanggung anggota DPR pusat. Fotonya 3. Iya. Campur lagi ada foto presiden. Nanti kalau pemilihan tadi nggak ada lagi yang bisa pasang fotonya Prabowo. Misalnya Prabowo ini terpilih lagi di 2029. Iya. Partai-partai nggak boleh lagi pasang Prabowo dong. Iya, iya. Misalnya pemilu di wali kota, di gubernur, jangan lagi pasang presiden karena sudah 2 tahun yang lalu pemilihan itu. Iya, iya, iya. Kalau yang kemarin kan campur aduk di situ. Iya. Ini dipasang presiden di belakangnya, ya tentu ada pengaruhnya dong. Iya, iya. Ya itu kira-kira itu salah satu faktor keuntungannya. Sehingga harapan saya sih ya, putusan Mahkamah Konstitusi 135 ini ya, walaupun dari beberapa aspek yang lainnya misalnya gini loh Pak Irwan. Saya juga mungkin kita sudah dengar lah suara-suara sumbang dari anggota DPR. Ini kan nggak setuju kayaknya ya. Betul. Nggak setuju ya. Iya. Padahal tadi kita sudah ketemukan apa sih pertimbangan mahkamah untuk memutus ini. Iya. Tadi kita sudah dapat. Satu tadi isu daerah terpisah dan isu nasional. Dan kedua suara Yang hilang. kedua suara hilang itu tereliminir. Iya. Saya yakin 1000% tereliminir. Sementara ada berapa anggota DPR kalau nggak salah paling tidak yang terganggu nih Komisi 2 nih. Iya, iya. Wah kenapa MK itu mahkamah itu begitu? Iya, iya. Ini kan undang-undang yang buat undang-undang kan senayan sama pemerintah. Iya, iya. Oh ini melampauin dia punya Kewenangan. ini bikin kayak begini. Iya. Memang kalau kita lihat wujudnya Mahkamah Konstitusi ini kan sebenarnya bentuknya itu sebagai benteng konstitusi. Iya. Menjaga Undang-Undang Dasar 45 kita. Sehingga kalau ada undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan undang-undang ini, mereka batalkan. Iya, iya. Iya toh? Jadi kewenangan mungkin dalam pemikiran sempit kita bahwa kewenangan yang diberikan kepada MK ini hanya menolak atau menerima. Iya. Iya toh? Tapi dengan membuat klausul undang, kan ini seperti undang-undang ini. Iya, iya. Walaupun mungkin ya, walaupun mungkin apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi ini atas hasil judicial review masyarakat. Iya, betul. Ya. Nah, Pak,
Berarti kalau begitu kita bisa katakan bahwa kemungkinan lahirnya calon kepala negara dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur tidak ada. Nggak ada kalau lihat ini. Iya. Ya, mudah-mudahan saya berharap NGO-NGO yang selama ini malang melintang untuk melindungi demokrasi kita supaya kuat, ya, jangan kuat setengah-setengah. Ya, ya. Dengar juga suara kita yang mungkin seperti ini. Kalau terus pemilihan presiden ini masih one man one vote, Ya. kita orang punya suara yang di timur ini nggak dikereken sama sekali. Ya, ya, ya. Anda bisa bayangkan Provinsi Sulawesi Tenggara 6 kursi, Ya. artinya lebih suara itu kurang lebih ya 1 juta lebih lah. Iya. Maluku Utara sama lah semua itu, ya. Iya, iya. Paling Provinsi Sulawesi Selatan saja, tapi dibanding Jawa nggak ada apa-apanya kan. Iya, iya. Ya, itulah yang kita maksudkan. Kalau perlu 1 kali dibuka, Ya. biar jangan lama-lama waktu. Iya, Kayak iya. begini. Kemarin kita sudah buat pemilu secara klaster. Ya. 2017, misalnya klaster 2017. Ini kan tujuannya untuk pemilu serentak 2024. Iya, iya. Sehingga sudah dibuat parsialnya, dibuat dia punya klaster. Ya. Klaster bupati yang ini masuk klaster 2017. Ya. Karena sudah dihitung 2017 terpilih, nanti habis dia punya masa jabatan 2022. Ya. Kan sementara pemilihan secara langsung 2024. Ada jeda 2 tahun yang dipotong. Iya, iya. Ditarik nanti naik gitu. Iya. Sehingga turun pelaksana 2 tahun. Oke. Kemudian klaster 2018. Iya. 2018 itu habis 2023. Iya. 1 tahun ditarik lagi ke atas. Iya. 2019 sama 2020 itu pas 2024. Iya, iya. Sehingga mereka kemarin pemilih 2024 tidak cuti. Iya, iya. Iya toh? Iya. Karena masih ada nyambung. Betul. Nah, ini kita sudah rugi dari bawah loh. Ada yang 2 tahun ditarik naik ke atas, ada yang 1 tahun yang rugi apa? Daerah loh Pak. Ini harus didengarkan juga Kementerian Dalam Negeri ini. Iya. Menteri Dalam Negeri termasuk Mahkamah Konstitusi harus bahwa PJ itu sebenarnya ini harus dibatasi kewenangannya. Ya, Kalau perlu larang itu PJ itu, jangan sering-sering gunakan perjalanan dinas. Karena uang di daerah habis gara-gara perjalanan dinas para PJ ini. Iya, iya. Ini yang bikin rusak daerah ini sebenarnya. Tapi apa? Kenapa sampai begini? Karena ini tadi kita bersemangat untuk melaksanakan pemilu secara bersamaan. Iya, iya. Tapi pikiran kita begitu 2024 sudah selesai nih. Rupanya ini terbuka Muncul lagi 135 ini. Iya, iya, iya. Muncul 3135 ini bukan tambah selesai, tambah panjang Ya, urusannya. Kalau tadi jedanya hanya 9 bulan ya. Kan tadi serentaknya itu dalam tahun yang sama. Ya. Walaupun mungkin ini opsi yang pernah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 55 tahun 2019 Ya. itu. Ya. Ini opsinya mungkin, tapi tidak dipilih oleh DPR. Opsinya misalnya penyelenggaraan pemilihan serentak dilaksanakan dalam tahun yang sama bulan yang berbeda. Iya, iya. Terbukti itu kemarin. Untuk pemilu nasional bulan April, pemilu daerah bulan November. Ya. 9 bulan. Ini 2 tahun 8 bulan. Maksimal. Kenyang ini para PJ ini. PJ, ya. Kenyang lagi para anggota DPR provinsi kabupaten kota. Jangan salah loh Pak Irwan ya. Provinsi anggota kabupaten kota itu 514 anggota DPR kabupaten kota. Iya, iya. Kali minim rata-ratanya 20 sampai dengan 35 dan 45 anggota DPR provinsi. Minimnya ya. Iya. Berapa banyak duit yang harus dibuang tanpa melalui pemilihan lagi. Iya, iya. Ini dampak dari apa? Keputusan 135 ini. Iya. Ini. Inilah yang saya bilang efeknya di daerah. Sudah itu pun pelaksanaannya kita di daerah morat-marit. Tapi ada satu untung. Iya, iya. Untungnya di mana bagi kita bupati? Nah, ini juga buat dipahami oleh teman-teman sebagai ketua-ketua partai di kabupaten kota dan provinsi. Iya. Ada hal yang menguntungkan. Kenapa? Karena begini. Kemarin tidak pernah disatukan antara pemilihan bupati sama pemilihan anggota DPR kabupaten kota dan provinsi. Iya. Sekarang ditandem juga ini antara bupati dengan Kabupaten kota. Ah, ini untungnya apa? Biaya berat itu lahir dari para bupati wali kota, tambah kos besar lagi. Iya, iya. Kenapa? Karena dia harus mentandem anggota DPR kabupaten kota ini. Lalu kapan kita mau kemudian berspirit untuk menghilangkan baik itu pemilihan secara langsung yang tidak high cost. Ya. Pemilihan bupati yang tidak high cost. Tapi dengan cara-cara seperti ini bukan malah berkurang, bertambah lagi. Ya.
Kenapa? Karena tim berlipat termasuk anggota DPR dari tim-tim ini semua. Iya, iya. Jadi anggota DPR kabupaten kota kebanyakan nanti akan dibiayai oleh bupati itu. Iya, iya. Menjadi bupati sekarang tambah besar kosnya gitu. Kira-kira gitu. Ini belum terpikirkan oleh teman-teman di daerah. Iya, iya. Karena konstelasi berbeda. Nah, dengan semua ini Pak, apa yang mesti dilakukan oleh infrastruktur partai yang ada di daerah menyikapi putusan 135 ini Pak? Ya, ini memang harus dikonsolidasikan secepatnya. Sambil kemudian kita ngintip-ngintip di nasional ini. Apa kira-kira Senayan dengan pemerintah ini benar-benar akur ini untuk melaksanakan keputusan 135 ini. Atau kemudian mereka ada cara lain. Kalau saran saya sih, jangan buat lagi yang baru. Karena kalau kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi itu misalnya tidak dapat dilaksanakan, walaupun memang di dalam konstitusi kita mutlak dilaksanakan itu tadi. Itu seperti saya bilang style executing tadi itu harus dilaksanakan itu karena dia akan masuk kumulatif terbuka itu oleh DPR. Misalnya walaupun tidak masuk di prolegnas harus masuk itu di prolegnas. Kalau tidak dilaksanakan, itu tadi executing itu tadi. KPU langsung membuat per KPU-nya itu mengacu kepada MK. Seperti yang saya bilang tadi itu wajib pilih. Wajib pilih itu kan tidak diatur oleh undang-undang sama peraturan pemerintah. Terkait penggunaan KTP tadi Pak ya? Enggak ada. Langsung MK yang putuskan, kemudian per KPU itu dia mengacu pada putusan MK. Kenapa? Sebab kalau ini tidak dilaksanakan pada saat sengketa pilkada, MK yang menyelesaikan pasti ditolak itu. Kan gitu. Sehingga kembali lagi pertanyaan ini tadi, mudah-mudahan ya kita di daerah ini ya, pertama kita akan ngintip terus, ngawal terus. Ya, karena masih banyak keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang belum serius dilaksanakan oleh Senayan dengan pemerintah. Termasuk tadi parlemen telesore itu tadi yang 4% ini. Kan belum kita lihat undang-undangnya itu. Ya. Berarti dengan kata lain yang mesti disiapkan anggota dewan sekarang ini Pak ya, logistik. Ya. Walaupun kan memang begini, yang kedua ya, kita tahu bahwa Undang-Undang 17 itu juga sudah memuat. Misalnya saja di pokok pasal 6 itu ya, pasal 6 itu yang berbicara tentang pemilihan presiden. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa pemilihan presiden itu dicalonkan oleh partai atau gabungan partai. Ya. Kemudian di pasal 8 tadi 6A kalau nggak salah, di pasal 16-nya ya, itu bicara tentang pemilihan di daerah. Ya, bupati, wali kota itu kemudian bisa menggandeng independen. Ya, karena outputnya di sana mengunci. Kalau yang selama ini yang dapat mencalonkan bupati, wali kota, gubernur itu hanya partai yang mendapatkan kursi hasil dari putusan MK, nggak boleh. Nggak boleh. Partai yang tidak mendapat kursi pun dapat melakukan pencalonan sepanjang cukup 10%. Iya, kuncinya kan 10%. Ya. Karena semangatnya tadi itu berubah kan. Nah, itu. Kira-kira gitu. Sehingga kemudian mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi bagi kita ini para partai sebagai yang bermain di dalam demokrasi kita. Saya yakin sudah mulai mempersiapkan diri ini untuk menghadapi itu. Karena kita tidak menutup kemungkinan ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang akan ada lagi. Kalau seperti putusan 135 ini kan diajukan oleh Perudem itu ya. Kalau saya nggak salah di 2024 akhir kemarin dia ngajukan judicial review ini. Ini baru putus sekarang. Jangan-jangan ada lagi yang masuk lagi nih. Karena ini kan masih 2029 sampai 31 nih. Jangan sampai ada yang masuk, ada lagi yang baru ini. Karena putusan Mahkamah Konstitusi ini kayak rem-rem mendadak gitu. Jadi membuat ketidaksiapan di Senayan sama DPR. Kalau saya lihat di di komentar-komentar itu kan sudah mulai banyak Komisi 2 anggota DPR itu mulai ngomong yang kira-kira tidak searah dengan keputusan ini. Kenapa itu tadi? Kenapa mereka tidak searah? Ya kemungkinan ada hal-hal faktor yang dirugikan. Kalau kita mau tangkap secara langsung, apa yang dirugikan kira-kira ini ya? Ya kalau menurut saya itu suara yang hilang yang 10-11% itu tadi. Karena yang hilang itu di nasional bukan daerah provinsi. Kalau di kabupaten kota kita jaga ketat. Satu suara kita hilang di sini langsung kita protes. Tapi kalau di nasional
tidak dikawal ya hilang itu suara. Siapa yang mainkan ya kita mengerti lah siapa yang mainkan itu. Nah, tadi Pak menarik yang Bapak singgung bahwa sistem pemilu dan adanya keputusan MK ini itu memperkuat Ya, pemilu ya. nasional. Ya. Nah, gimana Bapak melihat dengan pemilu di daerah, Pak? Apakah dia semakin kuat atau semakin lemah? Mestinya dia makin kuat. Ya, Karena jaraknya sudah terpisah, walaupun ini sangat jauh ya, ya. sangat jauh banget. Betul. Tuh. Kalau menurut saya sih ya ada kuatnya sangat kuat, ya ada kuatnya, karena ada kuat dengan sangat kuat itu kan beda ya. Iya, iya. Kalau ada kuatnya itu kita lihat pemilihan presiden sudah selesai 2 tahun setelahnya. Ini jangan sampai afiliasi dari partai pemenang presiden Betul. ini akan menurun ke daerah. Itu yang Ya. Tapi dengan sistem pemilihan terbuka yang kalau kita lihat contoh yang sekarang ya, walaupun ada intimidasi, kenapa? Karena ya sudah bubar juga bupatinya, wali kotanya dan gubernurnya, Ya. kan sudah purna tugas juga. Iya, iya. Ya, toh? Iya, iya. Sudah purna tugas bahkan ini seperti gubernur Sulawesi Tenggara, lalu wali kota bawa-bawa, kan habis 2030. Iya, iya. 2030 habis kan? Iya, iya, betul. Karena pelantikan 2025-2030. Sementara pelaksanaannya ini nanti 2031. Iya. 1 tahun kemudian. Iya. Jadi tetap cuma saja tentu apapun yang akan kita lakukan secara demokrasi itu kalau menurut saya sih ini akan lebih kuat karena sudah terpisah itu tadi. Walaupun Pak tadi ya, Bapak sempat singgung tadi terkait PJ kepala daerah ini. Iya. Jangan sampai kemudian mereka ada komando dari nasional untuk mengarahkan kepada satu kepentingan partai tertentu. Itu yang banyak terjadi kemarin. Ya. Walaupun kemudian tata caranya lalu kemudian dibuka lagi. Yang tadi kan aneh, tata caranya diusulkan oleh bupati, ya, diusulkan oleh wali kota. Lalu dibuat opsi lagi. Ada usulan dari DPR. Lalu ada lagi ambil kebijakan pemangkunya misalnya, ada juga calon yang turunkan dari kementerian. Kan makin bingung, kenapa sampai semua itu kan kepentingan sebenarnya. Makin banyak orang mau memasukkan menonjolkan kementerian dulu kan sifatnya menunggu. Menunggu usulan yang ada. Malah mereka yang kalau dia ngusul dia yang jadi lah, gimana sih? Gimana? Sementara kemarin itu yang klaster 2017, 18, 19 yang habis ditarik naik ke atas, itu kalau saya nggak salah ada kurang lebih 80%. Ya bagaimana nggak menang? Kalau usulan itu kemudian tambah juga Menteri Dalam Negeri mengusul juga, ada hak apa namanya itu sih? Bagaimana? Ente yang usul, ente yang eksekusi, ya menang ente lah. Kira-kira gitu ya. Nah, ini kan kita sudah bicara soal konstelasi politik, Pak. Semua itu dan sekarang kita berada pada momentum di mana kepala daerah sudah ada dengan hasil 2024 tadi. Nah, lantas kemudian ini ada putusan MK ini, Pak. Nah, gimana Bapak melihat dampak dari putusan MK ini terhadap kepala daerah yang ada saat ini? Ya, seperti saya bilang tadi itu ya, mereka sudah berharap tadi sepenuhnya pemilihan yang kedua itu dilaksanakan dalam kurun jabatannya masih di dalam. Iya tuh. Sekarang ya mau nggak mau dia sudah keluar dari kurungan. Pada saat pemilihan yang akan datang. Artinya sudah selesai tugasnya lah. Rezim PJ lagi. PJ lagi. Kalau istilah kita di sini kan bukan PJ ini, JP ini. Artinya bubur ini, suka bikin lu. Ini yang saya lihat kontestasinya itu pada akhirnya mulai dari nol lagi semua. Ya. Misalnya ada uji coba lah. Pak Irwan juga bisa lihat loh. Ini ada satu aspek keuntungan juga. Misalnya saya calon anggota DPR RI tahun 2029 nanti. Lalu kemudian pahitnya saya nggak lolos lah. Saya masih punya ruang 2 tahun yang akan datang. Betul. Sebagai calon anggota DPR provinsi. Atau calon kepala daerah. Tapi kalau lolos kan nggak boleh lagi. Misalnya yang diatur putusan Mahkamah Konstitusi, mencalonkan diri lalu terpilih, tidak boleh lagi mundur
untuk mengikuti calon gubernur, bupati atau wali kota. Iya, iya. Itu sudah putusan MK, tapi Iya. belum diatur juga napasnya ini oleh undang-undang kan Iya. belum. Jadi pekerjaannya masih banyak lah, Iya, iya. masih banyak. Kalau kaitan dengan pertanyaan itu tadi, apakah bupati, wali kota, gubernur yang terpilih di 2024 ini menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi? Saya rasa ada yang hilang dari rasa mereka ya. Iya, iya. Kenapa? Karena kalau menurut hitungan sebelum lahir 135 ini, putusan 135, pelaksanaannya itu kan masih dalam kurun jabatan dia. Iya. Ya, Intinya kerja keras lagi nih, Pak. harus kerjakan. Ya sebenarnya tadi saya bilang putusan MK itu ada bagus, ada tidak bagusnya. Iya. Yang menganggap itu tidak bagus bukan kita sebenarnya, itu Senayan sebenarnya. Iya. Karena itu sudah kelihatan, suaranya saya lihat itu sudah mulai nongol Iya, di media-media mainstream juga sudah nongol itu, Iya, di iya. media juga udah banyak lah. Wah itu mahkamah itu sudah melampaui kewenangannya itu. Iya, iya. Ya nggak tahulah seperti apa, tapi ya bagi kita dengan memisahkan isu ini cukup. Tapi ini juga catatan buat MK lah. Iya. Ya, catatan buat MK yang buat pemilu serentak ini kan putusan MK. Kenapa tidak terpikirkan cara ini yang kemarin supaya tumpah ruah habis di 2024 ini? Iya. Sehingga kedepannya pemilu 2029 ini tidak ada lagi yang terklaster lah. Iya, iya. Sudah serentak, terserahlah mau serentak dalam tahun yang sama atau serentak dalam tahun yang sama dan bulan yang sama, terserah ya. Tapi jangan sampai ada putusan lagi yang kira-kira ini belum dibenahi, lahir lagi keputusan baru yang merubah lagi konstelasi dan tata cara yang ada yang ada di dalam perpolitikan kita. Iya. Kira-kira gitu. Nah, ini menarik, Pak. Kita kan bicara soal dinamika politik ini, Pak. Dan dinamika politik ini kan kita sebagai orang yang ada di Kepulauan Buton punya harapan juga, Pak, terkait dengan bagaimana cita-cita besar untuk mewujudkan provinsi ya. Gimana Bapak melihat soal itu? Gini, Bung Iwan harus membedakan sistem pemekaran yang lalu dan yang sekarang. Ya. Kalau yang dulu pemekaran itu kan alasnya undang-undang. Ya. Ya. Yang sekarang ini alasnya bukan undang-undang lagi, sudah peraturan pemerintah. Jadi banyak orang nanya ke saya, Umar ini kita jadi mekar apa enggak ya? Ya. Saya bilang undang-undang pemekaran itu belum dicabut, masih ada. Dan karena kemarin yang tripartit ini, DPD, DPR, lalu kemudian pemerintah yang masih tidak setuju dengan itu kan moratoriumnya eksekutif. Tapi eksekutif kan sudah mencabut moratorium kan? Ya. Artinya udah selesai nih. Nah, terkait dengan Kepton seluruh persyaratannya itu sudah clear. Clear ya. Nah, pertanyaan yang mendasar lagi, jadi apa tidaknya? Karena bedanya alas sekarang yang paling menentukan cepat apa tidak mekar Ya. itu pemerintah daerahnya sendiri. Kenapa? Karena alasnya sudah peraturan pemerintah. Kenapa peraturan pemerintah? Kenapa yang sangat menentukan itu pemerintah provinsinya? Kenapa? Karena anggarannya itu akan lahir dari pemerintah daerah. Iya, iya. Jadi katakanlah kalau misalnya pertanyaannya Kepton bisa mekar, iya bisa secepatnya mekar karena persyaratan sudah oke dan saya sudah dengar baik dalam kampanyenya Pak ESR dan setelah dia dilantik konsisten. Kemarin dia sudah sebut untuk Kepton saya sudah siapkan 1,3 triliun. Iya. Itu artinya clear pemekaran. Iya, iya. Kenapa? Karena begitu mekar nanti karena alasnya itu peraturan pemerintah, maka yang masih membiayai itu pemerintah provinsi. Iya, iya. Kalau 1,3 triliun dibiayai oleh provinsi, itu kan sudah sepertiganya dari APBD provinsi. Iya. Artinya Provinsi Sulawesi Tenggara, DPR dan gubernurnya sudah sepakat Iya. untuk memberikan anggaran 1,3 triliun dalam rangka persiapan pemekaran Provinsi Sulawesi Kepulauan Buton. Clear. Iya. Karena nanti diberikan ruang minimum 2 tahun kalau sudah oke, Iya. baru kemudian peraturan pemerintah yang berkaitan dengan alas pemekaran itu ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang. Undang-undang. Iya. Jadi ini masih kayak dulu loh, kayak Khotif Bau-Bau. Iya, iya. Khotif Bau-Bau itu kan wali kotanya setara dengan Eselon 2. Iya, iya.
Kabupaten Buton. Iya, wali kota. Kemudian pelaksanaannya itu masih dikontrol oleh Bupati. Bupati kala Iya. itu. Anggarannya juga dari Bupati, pejabatnya juga dari pejabat Eselon 2 di kabupaten. Iya. Kalau ini masa persiapan di prepare sama dengan itu. Iya, iya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya mekar apa enggak? Tanya sekarang gubernurnya. Karena kalau persyaratan Sekber sudah memenuhi sejak dulu seperti itu. Berarti ini bola matinya ada di gubernur Pak ya? Gubernur, dan kita sudah dengar kemarin gubernur kita ASR sudah ngomong bahwa saya sudah siapkan 1,3 triliun kalau nggak salah. Berarti dananya. ini gubernur harus secepatnya mendorong ini Pak? Iya, sudah clear ini. Kalau misalnya moratorium sudah terbuka dan kira-kira Menteri Dalam Negeri akan melakukan ekalasi nanti. Iya. Kira-kira mana daerah yang sudah siap untuk melakukan pemekaran ini? Membiayai pemekaran. Iya. Bukan melakukan ya, Iya. membiayai pemekaran Iya, iya. itu. Karena alasnya adalah peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Berarti kalau Bapak melihat terkait dengan probabilitas kemungkinannya ini Pak, itu bisa terjadi di rezim Prabowo ini atau? Pasti terjadi di sini karena bolanya nanti dilempar di daerah, Iya, iya. bukan lagi di pusat. Pasca pencabutan namanya moratorium jedah ini, Iya. maka bola itu dikembalikan kepada daerah. Ya, Kesiapan daerah untuk membiayai provinsi baru ini. ya, Dalam rangka definitifnya gitu loh ya. Jadi ini dicatat ya. Iya. Dalam rangka definitifnya itu biayanya masih ditanggung oleh pemerintah provinsi. pemerintah provinsi dalam ini daerah induk Pak ya. Iya, daerah itu. Dan kalau Bapak melihat kesiapan 6 kabupaten kota yang ada di wilayah cakupan Kepton itu gimana Pak? Ini kan sudah clear, harus kita bicara detail ini. Ya. Kemudian terjadi misalnya pemekaran. Pak Irwan kan tahu bahwa 6 wilayah provinsi yang tergabung dalam cakupan ini kan ada yang terpisah satu, Ya. Buton Utara. Iya, Kalau kita yang 5 ini masuk dalam wilayah Dapil Sultra 4. iya, iya. Sultra 4 itu kan 10 kursi kemarin, yang terbanyak di Sultra ya, Iya, 10 kursi. Nah, sementara dalam cakupan tambah Buton Utara. Di dalam dapil, pemisahan dapil, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara itu memasukkan Buton Utara itu bergabung dengan Muna, 4 kursi. Betul. Berarti kalau kita mekar nanti, anggota DPR yang sekarang ada, 45 itu akan turun di sini 10 orang berdasarkan dapil. Iya. Tambah 2 dari, karena ini 4. Iya. Buton Utara dengan Muna Muna 4 Barat. kursi. Ya. Ya toh? Berarti 2 kursi akan turun. 10 tambah 2, berarti 12 kursi yang turun. Anggota DPR kita 35 nanti. Iya. Jadi 35 dikurangin 12. 12. Berapa itu? 22. Iya, iya 22. 22 yang akan direkrut lagi. Iya. Termasuk juga anggota DPR dari pusat. Iya, iya. Ya toh? Ali Masih akan turun mewakili sini. Berarti tinggal tambah 2. Nah, nanti kemudian dilihat kemarin suara perolehan terbanyak dari 6 kursi itu, yang terakhir kemarin kursi terakhir kan kursinya Ali Masih kan, Iya, iya. Nasdem. Iya. Setelah itu ada partai apa di bawahnya, apa kapan atau partai apa nanti yang akan mengikut di sini, kira-kira gitu. Yang serius kita bicarakan adalah keseriusan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dulu. Nah, oleh karena itu saya jempol sekali dengan ASR. Dia konsisten sekali Iya. dengan propagandanya ketika masuk kampanye di wilayah Kepton. Iya. Bahwa dia akan benar-benar mengawal Kepton itu. Iya. Ya, kalau seperti sumpahnya kemarin di rumah saya, Iya, betul. bahwa dia akan kawal sampai dengan masa jabatannya, saya kira tidak cukup. Iya. Mudah-mudahan ya bolanya ini sudah terlempar di daerah di akhir tahun 2025 atau 2026 ini. Ya. Sehingga nanti pilgubnya nanti di 2031 nanti sudah dapat dilaksanakan. Jadi bukan lagi pilgub Sultra di sini Pak ya, sudah pilgub Kepton. Iya, kira-kira gitu. Jadi sekali lagi kalau kembali kepada Kepton yang kita bicarakan tadi, mekar apa tidak? Mekar pasti. Iya, iya. Segala persyaratan sudah terpenuhi. Iya. Yang kedua, karena alasnya beda Ya. dari undang-undang tadi, kembali kepada peraturan pemerintah, maka dipastikan setelah pencabutan moratorium ini, pemerintah pusat membuang kembali bola itu ke daerah. Ya, Provinsi Sulawesi Tenggara, kamu udah siap nggak biaya itu, Kepton? Oh siapa? Kami sudah ada 1,3 triliun nih. Jalan. Iya. Boleh saja juga nanti pejabat pelaksananya itu masih tataran pejabat Eselon 2 di provinsi. Boleh jadi. Iya, iya. Nanti definitif baru turun dari pusat. Iya. Kenapa ini kemudian bisa sampai kita pastikan bisa clear? Karena belum akan menjadi beban pemerintah pusat. Iya, iya. Pusat ini kan paling gampang membuang bola di daerah. Iya. Yang penting daerah siap.
Iya itu tadi, pusat ini paling tidak ikhlas sebenarnya sama Iya, daerah-daerah ini. Iya, iya. Karena biasanya dia sudah seperti taruhlah ada di anggaran desa itu. Iya, iya. Oh nanti kita kasih begini, tapi pada akhirnya kita yang disuruh di daerah. Iya, iya. Alokasikan danamu sekian. Berani melawan nggak? Undang-undang tentang keuangan semua diatur sama dia. Iya, iya. Salah gunakan kok ditangkap. Iya, iya. Jadi daerah itu memang menjadi sampahnya itu pusat itu. Padahal ini sudah desentralisasi, Pak. Ya itu dia. Makanya kita berharap ya, kalau memang ini pelaksanaan nanti Provinsi Cape Town ini clear, Ya. ya disambut aja. Ya. Begitu ada, bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara udah siap nih. Pertanyaannya kemudian, kira-kira akan mendapat dukungan nggak dari 6 orang anggota DPR kita yang di mana di Senayan sana? Ya. Kalau saya yakin dia akan serius. Kenapa? Karena dia boro-boro secepatnya ini supaya didefinitifkan. Iya, iya. Supaya tidak lagi mengambil dana dari mereka. Iya, iya. Kira-kira gitu kan? Iya, iya. Jadi gitu, karena mereka cepat akan definitifkan ini, berjuang definitifkan untuk pulih kembali anggaran di. Kira-kira gitu. Soal ribut-ributan, Pak. Rujab. Ya ini kemarin Rujab calon gubernur ya, Kepulauan Buton. saya kira gini ya, Bung Irwan harus lihat ya. Aset itu tidak sekedar aset saja. Iya. Aset itu ada nilai historinya yang panjang Iya. dan berbekas bagi kita di Kesultanan Buton ini. Iya. Itu pada saat-saat pemerintah peralihan, mulai dari penghapusan Suap Raja, Afdelin Buton, residensinya di situ. Iya. Tinggal di situ ya. Iya. Kemudian beralih lagi menjadi Kabupaten Sulawesi Tenggara, Swatantra kala itu bupatinya juga di situ. Iya tuh, karena Kabupaten Sulawesi Tenggara dulu kan bupatinya di situ. Iya. Ya. Pokoknya historinya oke deh, punya nilai yang sangat tinggi sekali ya. Kalau kemudian kemarin konflik terjadi aset antara kabupaten kota, itu kan antara adik kakak saja. Iya. Ya, tidak mesti ya aset itu kamu pindahkan ke sana. Siapa ini? Sebenarnya ini semua ini ulahnya Ali Masih ini. Kalau persoalan aset ini kemarin, kenapa kemudian aset itu dialihkan ke provinsi? Kenapa tidak diserahkan saja kepada Kota Bau-Bau? Toh semuanya sudah diserahkan, tinggal itu. Iya, iya. Kenapa tidak satu kaligus saja dipotong itu? Karena dari akibat ya, dari akibat itu diserahkan ke sana, perhatian pemerintah provinsi terhadap aset yang begitu bernilai histori bagi kita itu terbengkalai. Coba lihat segerombolan orang-orang yang kemarin ingin menduduki itu, Iya. pemerintah kota wajar kalau dia tidak perhatikan karena bukan asetnya. Saya sebenarnya kemarin sudah mencari ruang. Andai kata saya tahu mereka masih ada di situ, saya pasti datang sebagai masyarakat lah ya, Iya, iya. sebagai masyarakat. Karena gerombolan-gerombolan ini nggak tahu ini nilainya apa histori iya. ini. Ya. Iya. Tapi kalau menurut saya secepatnya wali kota itu mengambil alih itu. Atau misalnya kita masyarakat deh, saya salah satu orangnya, atau Pak Irwan buat apalah di podcast ini. Iya. Seluruh masyarakat Kota Bau-Bau dan Buton ini minta kepada wali kota segera meminta kembali itu aset dikembalikan kepada pemerintah kota. Karena itu nilainya besar. Iya. Dan saya berharap wali kota Bau-Bau ini segera mengurus itu, mengembalikan itu. Karena kalau tidak diurus secepatnya itu akan terbengkalai terus seperti itu. Jadi ya saya saran sebagai wali kota dan masyarakat ya, khususnya wali kota, nggak usah lagi tunggu embel-embel dari siapa-siapa. Sekarang mohonkan kembali itu aset dikembalikan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Iya. Selesai. Daripada tetap disimpan di sana. Iya. Ya. Nah, Pak, ini kan hal yang sensitif juga yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Ini soal kabia-bia, Pak. Nah, Kabia-kabia. kabia-kabia ya. Nah, kabia-kabia ini kan juga kemarin kan waktu Bapak juga menjadi bupati itu kan masuk wilayah Kabupaten Buton, tapi kenapa kemudian itu bergeser ke Selayar, Pak? Ya Gimana itulah yang kita tidak kita sesalkan sekali ya kalau sampai terjadi kabia-kabia itu kemudian berpindah kepemilikannya ke Provinsi Sulawesi Selatan. Dulu itu Kabupaten Buton. Iya. Dan sebenarnya dulu ada sertifikat kok di situ. Iya. Kalau saya tidak salah masyarakat Batu Atas dulu pernah membuat sertifikat di situ. Kalau sudah ada sertifikat yang menandakan bahwa sertifikat itu milik pemerintah Kabupaten Buton, Iya. kenapa itu bisa kemudian terpisah lagi di sana? Iya. Itu kelemahan dari pemerintah kita sendiri yang tidak bisa mengawal itu sampai habis. Dan
ini kan lagi kritis-kritisnya bicara soal perbatasan ini ya. Dan pulau-pulau kecil, Pak. Ya, kalau menurut saya perbatasan itu yang menentukan kan dua wilayah yang berbatas. Ya. Ya. Sejak dulu sebenarnya tidak ada konflik dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Kawi-Kawia itu. Ya. Di zaman saya, ya, mulai sebelum saya Pak Safei di bawahnya lagi, kemudian ada Pak Saidu, ada Pak Lubis, sampai dengan Pak Halim dulu. Ya. Ya, saya kan yang ke-8. Wilayah Buton. Semua itu wilayah Buton. Tapi tuh Kenapa nanti sekarang? Nah, histori ini mesti diangkat kembali dan dibicarakan. Ya. Harus dilebarkan kembali karena saya melihatnya Pak Prabowo lebih ini deh, lebih detail memperhatikan isu-isu daerah daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi mudah-mudahan pemerintah kita jangan putus sampai di situ. Ya. Karena namanya hak ini kan walaupun upaya hukum ini sudah selesai, jangan anggap itu selesai. Bicarakan kembali lagi ini. Sehingga Pulau Kawi-Kawia itu bisa kembali ke pangkuan kita. Kira-kira begitu deh. Nah, Pak, kalau kita bicara soal dinamika yang ada di daerah, Pak, kita kan tidak bisa menafikan soal potensi daerah. Ya. Ketika misalnya kita mekar nanti, kita juga punya potensi daerah. Dan yang paling mencolok di sini, Pak, kita punya aspal Buton, Pak. Dan presiden yang lama kan sudah menyatakan bahwa akan moratorium aspal dari impor untuk memaksimalkan aspal yang ada di Buton. Nah, sejauh ini Bapak melihat gimana nih soal aspal kita nih? Kalau saya melihatnya justru sekarang ini menurun ya. Ya. Apa yang disampaikan dengan Pak Jokowi kemarin dan kemudian beliau datang di sini ya, itu efeknya besar secara nasional. Bahkan beliau pada saat sudah kembali dari sini setelah lihat aspal itu langsung mengakuisisi. Akuisisi PT Wika yang selama ini BUMN yang mengelola aspal itu diakuisisi oleh Pertamina. Kan gini, yang namanya aspal ini kan kesiapan negara. Dan yang laksanakan itu adalah BUMN. Nah, terkait dengan aspal ini, yang selama ini menyiapkan kebutuhan aspal itu Pertamina. Tapi karena Pertamina hanya mampu memproduksi kurang lebih 300 sampai 350 ribu ton per tahun, sehingga sementara kebutuhan kita di Indonesia ini kan kurang lebih 3 atau 4 juta deh ton per tahun. Sehingga selisihnya itu diambillah di luar. Sementara kandungan aspal terbesar 80% kandungan aspal di dunia ini ada di Buton. Nah, soal kebijakan nasional kemarin Pak Jokowi ini sudah clear. Cuma ya ini tidak ada yang sambung. Baik masih Pak Ali Mazi kemarin ya memang harus dikoreksi lah ya. Presiden kok sudah datang, kenapa nggak bisa terrealisasi nih kan? Bahkan di zamannya dia penggunaan aspal impor itu merajalela di zaman dia menjadi gubernur. Saya dulu waktu bupati haram itu aspal impor masuk di Buton. Haram. Sudah datang presiden, dia sudah ngomong, sudah ada keputusan perdanya dari DPR sebelum dia. Kok malah hancur di tangannya dia aspal ini. Jadi yang bertanggung jawab sebenarnya Ali Mazi. Dia yang bertanggung jawab itu. Kenapa sampai mandek? Loh, presiden sudah kesini loh. Beda kalau belum beliau perhatikan. Bahkan sudah mengakuisisi itu PT Wika ke Pertamina. Jadi pengolahan aspal itu sudah masuk di Pertamina sekarang. Nah, pertanyaannya tadi itu kenapa? Saya dengar kemarin, memang kita ada dua, kecuali pokok kebijakan. Yang paling penting itu kebijakan nasional. Yang kedua, terkait dengan teknologi. Teknologi yang smelter yang memang mesti disiapkan. Memang ada, saya lihat KPA di sana. Itu masih ada sedikit simpang siur lah. Ya, saya berharap nanti kalau Kepton sudah jadi, sumber daya alam aspal kita ini besar. Yang beli aspal ini seluruh dunia loh. Beda nikel. Kalau nikel masih ada ketersediaannya di negara-negara lain, di sini ada. Kalau aspal ini nggak ada di negara lain kecuali di Trinidad sana. Kebutuhan aspal dunia kekayaan aspal dunia itu 80% di Buton. Nah, ini sebenarnya tinggal sedikit teknologi aja. Kenapa? Karena yang kita jual aspal ini kan aspal utuh, aspal raw. Sementara dia punya lawan ini aspal yang sudah diekstrasi. Dua produk ini tidak bisa disamakan. Satu produk sudah clear, satu yang masih dalam raw. Nggak bisa disamakan walaupun kualitas aslinya ini ada di raw ini. Sekarang tinggal dinaikkan pada satu sisi lagi teknologi supaya
ketersiapan pemakaian aspal buton ini sama mudahnya dengan pemakaian aspal minyak. Kalau sama mudahnya pakai dengan itu, saya yakin lebih mahal aspal buton pun pasti akan beli. Contohnya gini, ini Pak Irwan ada produk, ini yang tinggal pakai. Ya. Tapi ini Pak Irwan beli lagi satu produk, harus kupas dulu, harus ini dulu. Pak Irwan kan tentu harus beli yang sudah siap pakai. Sudah ya, ready. Ya, nah aspal buton itu masih kayak gitu. Mesti ini dibuat lagi supaya siap pakai. Apa dukungannya? Teknologi. Ya. Kalau kemudian pemerintah pusat mestinya pemerintah lokal, gubernur sudah harus, ya, dengan pergantian. Harapan besar kita di Ali Mazi kemarin, tapi Ali Mazi kan sudah pergi, ya. Artinya ini sekarang kita harapkan seperti Bapak kemarin jadi bupati mengharamkan aspal. Iya, kalau itu kemarin dia laksanakan clear. Artinya ini minimal di Sulawesi Tenggara mengharamkan penggunaan aspal. Coba ya, Pak Irwan ini gubernur, sudah buat kebijakan. Suruh PUPR semua aspal jalan di aspal pakai aspal buton titik. Terus tiba-tiba ada Pak Gub, ini ada yang goda-goda ini, ada yang bawa aspal minyak ini pakai pipi. Nah, kalau lemahnya imannya kan di situ. Kan ini saingan produk. Jangan salah loh, saingan produk. Kalau kebijakan aspal ini dipakai, lalu aspal ini tidak dipakai, dia datang goda. Saya kasih kamu sekian perade, kau pakai aspal saya. Kita bisa curiga dong, kenapa tidak bisa jalan itu? Aspalmu kok masa nggak bisa laku? Kebijakanmu di tanganmu, padahal janji-janjimu sudah di mana-mana. Oh harus begini, padahal nggak jalan di tanganmu. Ada apa? Kita bisa curiga. Oh ternyata ada persaingan produk. Apa persaingan produk? Kalau ini dipakai aspal buton, nanti aspal yang satu, Pak pakai aspal saya kan? Kira-kira gitulah. Tapi itu kan hanya sakwa-sangka kita. Nah, hal yang penting juga ini terkait dengan Kepulauan Buton Pak, soal jembatan Buton Munah. Jembatan Buton Munah. Ini kan konektivitas wilayah Pak yang akan menghubungkan wilayah yang ada di wilayah Kepulauan Buton. Gimana Pak melihat soal keseriusan dalam hal ini yang dilakukan oleh Gubernur? Karena saya dengar kemarin Gubernur sudah bertemu dengan PUPR untuk merealisasikan itu. Gimana Bapak memandang itu? Soal isu menyambungkan dua kepulauan dengan jembatan Munah Buton ini kan cetus mulanya itu dari Nur Alam, dari idenya Nur Alam, lalu kemudian diambil lagi sama Ali Mazi. Ya sebut-sebut tidak matang juga lah, jadi sudah dua gubernur terlampau ini. Yang saya hanya pikirkan itu begini. Kepulauan Munah dengan Kepulauan Buton ini kan terpisah dari Sultra, ya. Makanya kita tidak setuju dulu namanya Cape Town ini Sultra Kepulauan, karena kepulauan itu jangan sampai jadi sesuatu yang apalah ya. Masa kau bedakan pulau sama darat sih, dalam bahasa sih oke, tapi gini loh. Ini Sulawesi Tenggara, Munah ini kan tidak masuk cakupan Cape Town ya. Tapi Kepulauan Munah itu sebagian hampir sepertiganya itu masuk daerah administrasi Cape Town. Ya toh? Betul. Kepulauan Buton juga ada sedikit di ujung-ujungnya. Kalau masuk ini Buton Utara habislah. Kepulauan Buton benar-benar terkuasai Buton secara keseluruhan. Pulau Munah itu seperempatnya masuk di administrasi Buton. Nah, sisanya dia masuk di Sultra. Ya, artinya kalau ditanyakan itu nanti kalau Buton, pasti semangat itu tetap ada. Karena walaupun terpisah pulau, tapi administrasi itu ada. Dan itu fungsi dagang, komunikasi. Saya kira banyak lah fungsinya. Dan saya yakin kalau misalnya, kita tetap berharap di ASR deh. Karena ASR ini kan orang yang kadang-kadang tidak banyak bicara, tapi terrealisasi programnya. Ya seperti tadi itu, bukan kayak Ali Mazi lah. Ya, mungkin ada sedikit beda lah. Kalau ASR ini agak sedikit. Kita berharap banyak deh daripada Ali Mazi kemarin. Kalau Ali Mazi banyak yang masih sedikit pabote begitulah kalau bahasa kita. Misalnya isu aspal, isu macam-macam banyak lah bote-botenya. Tapi kalau ASR ini saya lihat konsisten. Ya. Cape Town saya kawal sampai masa jabatan. Baru 1 tahun, Cape Town saya siapkan anggarannya 1,3. Kan serius. Serius kan?
Ya. Jangan bilang yang kayak sudah lalu itu sudah, nggak usah percaya deh. Cuma dia masih beruntung aja masih ada di sana, itu bingung saya. Ya. Kira-kira gitu. Mungkin Pak, ini kita tidak terasa ini sudah 1 jam lebih di diskusinya. Ya. Apa kata kunci sebagai penutup yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa Ya. channel Irwan Samuno? Jadi saya pertama terima kasih ya sudah didatangi sama Pak Irwan. Ya, mudah-mudahan informasi yang kita kojak-kojakan ini yang skalanya walaupun nasional, kita ada di daerah, tapi paling tidak kita di daerah ini bukan berarti tidak bisa bicara soal isu-isu nasional Ya, lah, ya. betul. Dan kita biasakan lah, ada 1 podcast, 2 podcast, jangan hanya melingkup di sini karena informasi ini kan cepat. Ya. Masa sih orang-orang lokal nggak bisa menyampaikan itu? Maksud saya ada pengelolaan secara profesional seperti ini, termasuk juga para komentator juga nyiapin dirinya, Ya. sehingga bisa nyambung kalau ada isu-isu nasional. Kira-kira itu 1. Yang kedua, harapan terbesar kita masalah Kepton tadi, ya ini akan terrealisasi. Saya menganggap itu serius sudah. Moratorium akan segera dicabut, sudah dicabut. Lalu gubernur kita, oke, nggak ada masalah. Bahkan dia sudah sebut angkanya loh ya. Ini sudah nggak bisa nyangkal lagi. Ya. Kalau yang 1 itu kayaknya masih bisa nyangkal itu. Kali ini nggak lagi. Ya. Yang kedua, ya soal di Kota Bau-Bau, saya berharap persoalan segerombolan orang-orang yang kemarin yang liar itu, ya saya berharap wali kota sesegera mungkin menindaklanjuti itu. Ya, kita seluruh masyarakat Kota Bau mendukung wali kota itu untuk menghadap ke gubernur, dan ini mudah-mudahan didengar juga Pak Gub, segera merealisasikan, kembalikan aset itu yang kemarin diambil alih Mazi dengan cara-cara yang kita tidak suka sama Labakri itu kembalikan saja. Sebelum diminta, sebaiknya Pak Gubernur segera melepas kembali aset itu ke pemerintah Kota Bau-Bau. Karena nilai aset itu besar sejarahnya bagi kami orang Buton ini. Bukan bangunannya, kalau bangunannya sudah mau hancur tuh. Tapi histori yang ternilai di situ itu besar sekali bagi kami orang Buton. Apalagi sebentar itu Kepton sudah terbentuk. Ya. Dan yang terakhir saya sekali lagi menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan kojak-kojak kali kita bincang ini ya bersambung lagi. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa, apa yang beliau sampaikan ini memberikan banyak insight baru kepada kita, khususnya isu-isu nasional yang itu di breakdown ke daerah dan isu-isu daerah yang malah diangkat ke nasional. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.